Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita bisa silaturahim dalam rangka taklim rutin, berdoa dan kajian rutin juga. Kita awali jumpa kita sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat teriring salam tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, silakan dibuka papernya, materinya. Kita akan bahas sedikit tentang indahnya ukhuwah, hangatnya hati-hati yang mendoakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwah. Artinya adalah sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kenapa tema ini diangkat? Terkait tentang yang sekarang kita semua sudah tahu. Allah sedang berikan ujian besar kepada kita semua. Bil khusus saudara-saudari kita yang berada di Sumatera. Ada 3 provinsi besar. Yang pertama adalah Aceh. Yang kedua adalah Sumatera Utara. Yang ketiga adalah Sumatera Barat. Ini wilayah besar. Di sini mewakili ada Pak Isan dari Aceh, Laksmawe Bang Isan. Ada Bang Roni dari Medan. Ada Udazul dari Padang. Bapak juga dari keturunan Padang. Ada yang dari Lampung. Kita ini banyak kasih Sumatera semua. Jadi innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap orang yang beriman itu adalah saudara. Dan ujian ini, musibah ini besar, gak main-main. 2 pekan yang lalu terjadi, kalau tidak salah di Kamis malam Jumat juga, banjir bandang 3 wilayah yang turun dari gunung, dari lembah itu, lumpur dan kayu-kayu. Ada beberapa desa yang hilang, rumah-rumah yang besar hancur, dan dalam lumpurnya. Ya Allah. Kalau ini kan semua kita tahu persis, di berita, di YouTube, di media sosial, semuanya memperlihatkan bagaimana dahsyatnya banjir bandang. Subhanallah. Sampai saat ini ada yang di dusun-dusun karena jembatannya putus, karena jalannya rusak, rumah-rumah hancur, ada ternak mati semua, udah gak punya apa-apa lagi. Orang kaya yang tadinya mentereng rumahnya, sama sekarang posisinya, habis semua. Artinya apa? Ini juga memperingatkan kepada kita
Apa bentuk moral kita? Yang sekarang kita mungkin bisa di sini dengan nyaman hari ini. Kita nggak tahu hadirin. Waktu terjadi itu mungkin ada yang sedang duduk, ada yang sedang kajian, ada yang sedang silaturahim. Kan nggak sangka betul itu. Artinya sampai dikatakan seperti tsunami 2 ya Pak Isan. Rata itu. Gak kebayang tingginya air itu. Gelondongan kayu dan sebagainya. Makanya innamal mu'minuna ikhwa. Orang mukmin adalah saudara. Minimal kita ada rasa empati. Kalau kita di posisi seperti itu bagaimana? Mereka sekarang butuh makanan. Sampai beritanya itu masak itu dengan air yang didiamkan dari lumpur. Indomie yang tidak ada airnya gitu. Anak-anak kecil kayak apa mereka yang biasanya bisa nyusu, bisa segala macam, susah sekarang. Itu kondisi. Dan itu fakta di depan mata kita. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian pada perbuatan baik dan takwa. Dan jangan tolong menolong kalian pada perbuatan keji dan buruk. Itu perintah Allah. Makanya kami di WA grup Nurul Barokah menyampaikan, insyaallah malam hari ini kita akan berupaya ada ikhtiar pengamalan juga, rasa simpati kita kepada saudara-saudara kita di Sumatera, kita penggalangan dana. Berapapun nilainya, mau 5.000, mau 100.000, mau 1 juta, ratusan juta silakan, sesuai kemampuan Bapak-bapak semua. Karena paling tidak ada titipan. Jangan kita menyaksikan aja hadirin. Jangan sampai kita tahu seperti itu tapi tidak ada upaya yang kita lakukan. Bentuk kepedulian kita sesama muslim dan sesama anak bangsa khususnya. Karena kita di negeri Republik Indonesia. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, kalau materi ini nanti di rumah silakan dibaca. Poinnya seperti itu. Bentuk kepedulian yang harus kita angkat sekarang. Mungkin ada teman-teman di sana. Saya contohkan Pak Isan, ada sahabatnya di sana. Ponakannya juga ada yang nggak ketemu ya Pak Isan ya. Belum ketemu ponakan. Bang Zul mungkin ada temannya juga di Padang, Sumatera Barat. Bang Roni kan ada saudara ya, istrinya orang Padang. Kita nggak tahu kan. Ini menggugah supaya nanti di hadapan Allah Ta'ala ketika ditanya, ketika saudara kamu dalam keadaan susah, apa yang kamu berikan? Minimal doa hadirin. Minimal doa. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak dikatakan dia beriman kepada Allah Ta'ala, melainkan dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kalau ada saudara kita sakit, kita merasa paling enggak ada rasa simpati, rasa empati. Makanya dicontohkan oleh baginda Rasul ya, ketika sahabat hijrah. Dari mana hijrahnya? Dari Mekah ke Madinah. Itu contoh persaudaraan yang dicontohkan Rasulullah bersama sahabat-sahabat tadi. Kalau orang yang hijrah namanya adalah muhajirin. Jamak dari orang yang hijrah, Bang Roni. Nah, kemudian yang di Madinah namanya kaum Ansor. Artinya adalah
yang menolong, yang menyambut. Sahabat datang di sana disambut dengan baik. Bahkan salah satu sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu disaudarakan dengan satu sahabat. Jadi kita bisa ngambil pelajaran ya. Saya punya istri 2. Kalau memang kamu mau, saya ceraikan istri yang pertama. Saya nikahkan sama kamu. Saya punya niaga sekian miliar, bagi 2 kita. Sampai seperti itu. Tapi apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf? Lah, tidak. Saya tidak itu. Dallu adisuk, tolong tunjukkan di mana pasar. Itu jawaban Abdurrahman bin Auf radhiyallahu. Makanya dikenal beliau salah satu sahabat yang kaya raya. Gak lama itu dengan modal, dan memang beliau ahli niaga, cepat sekali Pak. Ada rumusnya itu memang. Ya dalam setahun, yang tadinya modal tali, buat apa, ada dia aksesoris ya, jualan-jualan seperti itu. Ontak, nanti dia jualan ontak, terus ada berkembang dan kaya raya. Artinya itulah bentuk contoh yang diberikan Rasulullah melalui sahabat. Sampai seperti itu. Maka kembali ya, ke topik kita, innamal mu'minuna ikhwah. Ya kalau yang belum nikah ya lain lagi cerita Pak. Kalau punya ini nanti ditawarin ya Bang dia. Udah ngasih kode ya Bang. Insyaallah ya, yang belum nikah dimudahkan urusannya ya. Dapat jodoh yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut. Jadi hadis tadi itu menegaskan la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jelas loh. Tidak dikatakan dia beriman sebelum apa? Mencintai dirinya sebagaimana mencintai orang sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Artinya sama posisinya. Nggak kebayang di sekarang ini Pak Ihsan ya di apa Aceh Tamiang ya. Aceh Tamiang itu ada dusun yang jauh sampai 17 km mereka jalan hanya untuk mengabarkan saudaranya di Sibolga itu Bangkok. Ada yang bapak-bapak diwawancara itu dia ngasih tahu doang supaya orang keluarganya tahu kami baik-baik saja. 17 kilo jalan kaki melalui kayak ya Allah baik. Minta nyari beras buat makan. Itu konkret depan mata kita. Depan mata kita. Makanya wa ta'awadu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awadu 'alal ismi wal ini kesempatan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Insyaallah pertemuan kita malam hari ini tidak panjang kalam. Itu saja mungkin menggugah untuk kita semua. Kita doakan saudara-saudari kita yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera, yang ada di Medan, ada di Sumatera Barat, Sumatera Barat. Kita doakan mereka semua Allah berikan ketabahan ya. Yang meninggal wafat ya, secara syuhada. Dan tentunya Allah ganti yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemarin kita dengarkan juga berita Teradron building terbakar, 22 orang meninggal. Dan kita tahu di Jakarta kejadian. Kita doakan juga yang meninggal menjadi wafat yang husnul khatimah. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu bentuk daripada rasa simpati kita pada saudara-saudari kita khususnya yang seagama dan sebangsa. Ya. Baik, kemudian selanjutnya kita akan menggalang dana bisa langsung ya. Jadi saya siapkan juga berapapun yang Bapak mau titipkan, nanti kita punya sinergi dengan beberapa lembaga, ada BMH, ada SAR, ada Yayasan Al Fauzan Humanity,
Insya Allah kita akan titipkan, sudah ada yang titip ke saya juga. Jadi kita gabung, kita akan serahkan. Kita doa, kita selawatan dulu sambil nanti yang mau nyusul, yang nggak bawa duit nyusul aja, bisa transfer atau gimana ya, nggak masalah. Tolong dijalankan. Minggu depan aja ya. Yang masalah. Sallallahu